Coba ingat orang kaya di permainan monopoli. Seperti apa penampilannya? Topi tinggi, kumis, dan monokal, iya kan? Ternyata tidak. Monokel tidak pernah menjadi bagian dari penampilannya. Nah, itulah yang kita kenal sebagai efek Mandela yang populer itu. Sebuah fenomena di mana sekelompok besar orang yakin mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas apa sebenarnya ini. Sekadar kesalahan dalam memori kolektif kita, atau sesuatu yang lebih aneh, mengisyaratkan adanya gangguan dalam realitas itu sendiri. Fenomena ini dinamai Nelson Mandela. Ribuan orang di seluruh dunia sangat yakin bahwa ia meninggal di penjara pada tahun 1990-an. Mereka bahkan mengingat liputan berita tentang kematiannya. Padahal Mandela dibebaskan dan baru meninggal pada tahun 2013. Fiona Broom, seorang peneliti paranormal, setelah menyadari fenomena ingatan keliru massal ini, mencetuskan istilah efek Mandela. Baiklah, mari kita selami contoh-contoh paling terkenal yang mungkin akan membuat Anda meragukan kenyataan Anda sendiri. Kita akan mulai dengan sebuah raksasa budaya pop sejati, sebuah frasa yang Anda yakini sudah hafal di luar kepala. Bayangkan klimaks film Star Wars, The Empire Strikes Back. Pertarungan lightsaber yang epik. Luke Skywalker terkejut, tangannya baru saja terputus. Dan kemudian Darth Vader bersiap mengungkapkan kebenaran yang mengerikan padanya. Frasa apa yang dia ucapkan? Saya berani bertaruh. Dalam pikiran Anda saat ini terngiang. Luke, saya ayahmu. Kutipan ini telah menjadi legenda, diparodikan, dicetak di kaos, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari meme internet. Ia begitu kuat tertanam dalam budaya, sehingga terasa seperti kebenaran mutlak. Nah, sekarang bersiaplah. Darth Vader tidak pernah mengatakan, Luke, saya ayahmu. Anda bisa menonton ulang adegan ini sekarang juga. Dalam aslinya, setelah tuduhan Luke, Vader menjawab, tidak, saya ayahmu. Tidak ada nama Luke di awal kalimat itu, sama sekali. Contoh ini adalah pengantar sempurna ke dunia efek Mandela. Bagaimana bisa hampir seluruh umat manusia mengingat detail yang sebenarnya tidak ada dalam salah satu adegan film paling terkenal. Ini membuat kita berpikir, bukan, dan ini baru permulaan. Mari kita beralih dari dunia film ke sesuatu yang Anda lihat hampir setiap hari, logo-logo terkenal. Mari kita bicara tentang perusahaan mobil Ford. Coba bayangkan sekarang, logo oval biru Ford yang ikonik dengan tulisan tangannya. Luangkan waktu sebentar untuk itu. Apa yang terlintas di benak Anda? Banyak sekali orang, bahkan mungkin Anda juga, jelas-jelas mengingat satu detail kecil. Sebuah ikal dekoratif di bagian atas huruf F. Semacam goresan elegan, sedikit kuno, mirip ekor babi. Rasanya begitu menyatu dengan logo, sehingga ketiadaannya justru terasa aneh atau janggal. Tapi kenyataannya, ikal itu sebenarnya tidak ada di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ikal itu tidak pernah ada, setidaknya pada versi logo yang paling kita kenal dan telah digunakan secara massal selama puluhan tahun terakhir. Anda bisa langsung buka mesin pencari dan cek sendiri sekarang juga. Ini adalah contoh klasik lainnya dari efek Mandela. Entah mengapa otak kita seolah melengkapi detail ini, menganggapnya logis dan sesuai gaya. Namun kenyataannya sekali lagi sangat berbeda. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin otak kita hanya mencari harmoni dan kesempurnaan, menambahkan sentuhan yang menurutnya memang seharusnya ada di sana. Bahkan masa kecil kita yang terasa begitu tak tergoyahkan dalam ingatan, ternyata juga terdampak efek Mandela. Coba ingat kartun-kartun lucu yang menampilkan Bugs Bunny, Daffy Duck, dan karakter kocak lainnya. Apa judul serial kartun tersebut? Hampir semua orang tanpa ragu akan menjawab, Looney Tunes. Dan ini kedengarannya sangat logis, karena Tunes adalah kependekan dari cartoons, yang berarti kartun. Semuanya terdengar pas. Tapi sayangnya,
logika kita kembali menipu kita. Kenyataannya, nama yang benar adalah Looney Tunes, dengan ejaan TUNES. Kata tunes sendiri berarti melodi atau lagu. Penamaan ini sebenarnya adalah parodi dari seri kartun Disney Silly Symphonies, yang berarti simfoni konyol. Pada masa itu, musik memang memegang peranan penting dalam animasi. Namun, karena kemiripan bunyi dan kesan logisnya, versi Looney Tunes ini justru melekat kuat dalam ingatan kolektif jutaan orang di seluruh dunia sebagai satu-satunya yang benar. Ini adalah contoh nyata bagaimana otak kita cenderung memilih penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, bahkan jika itu bertentangan dengan fakta. Mari kita beralih dari hiburan dan membahas sesuatu yang hampir semua orang suka, makanan manis. Bayangkan coklat batangan populer, KitKat, kemasan merah cerah, wafer renyah berbalut coklat. Dan sekarang, mari kita fokus pada namanya. Bagaimana penulisannya? Saya hampir yakin, dalam ingatan Anda muncul gambaran yang jelas, kata Kit, diikuti tanda hubung, lalu cat. KitKat. Itu terasa begitu alami dan benar, bahkan tidak menimbulkan keraguan sedikit pun. Kita terbiasa melihat tanda hubung ini, yang memisahkan dua kata pendek, membuatnya lebih mudah dibaca dan terlihat simetris. Tapi, inilah yang mengejutkan. Jika hari ini Anda pergi ke toko dan mengambil coklat batangan itu, Anda tidak akan menemukan tanda hubung sama sekali. Dan yang paling mencengangkan, tanda hubung itu tidak pernah ada di sana. Namanya selalu ditulis menyatu, KitKat. Ini adalah contoh lain yang sangat kuat, bagaimana otak kita membangun dan mengisi celah dalam realitas. Mungkin kaidah tata bahasa atau sekadar kebiasaan melihat pemisahan dalam kata-kata semacam itu yang membuat jutaan orang mengingat detail yang sebenarnya tidak pernah ada. Ingatan kita, sekali lagi, memilih opsi yang menurutnya lebih nyaman dan logis, mengabaikan kenyataan yang ada. Bagaimana dengan pengetahuan geografi Anda? Mari kita lakukan sedikit eksperimen pikiran. Coba bayangkan peta dunia. Anda bisa melihat semenanjung India yang luas di sana, tempat negara India berada. Lalu, di mana letak negara Pulau Sri Lanka? Kebanyakan orang, tanpa berpikir panjang, akan meletakkannya tepat di bawah ujung selatan India. Mirip seperti tetesan besar yang jatuh dari ujung semenanjung. Gambaran ini begitu melekat kuat di benak, seolah menjadi sebuah aksioma yang kita pelajari sejak di pelajaran geografi sekolah dasar. Namun, jika Anda sekarang membuka peta modern manapun, Anda akan terkejut. Sri Lanka tidak terletak persis di selatan, melainkan lebih ke timur, sekitar 100 km di tenggara India. Ia tidak menggantung tepat di bawahnya. Pergeseran geografis dalam memori kolektif ini adalah salah satu contoh paling aneh dari efek Mandela. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah kita semua salah mengingat peta saat belajar di sekolah? Atau, apakah petanya memang benar-benar berubah? Tentu saja, para geolog akan bilang hal itu mustahil. Namun, perasaan bahwa dulu letaknya berbeda tetap sangat kuat di benak banyak orang. Mari kita kembali ke dunia dongeng dan sihir yang sudah akrab dengan kita sejak kecil. Ingatlah film animasi klasik Disney, Putri Salju dan 7 Kurcaci. Ratu jahat mendekati cermin ajaibnya untuk menanyakan pertanyaan yang paling penting baginya. Apa yang dia katakan? Jutaan orang di seluruh dunia akan dengan yakin mengutip, "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di dunia ini?" Frasa ini telah menjadi ungkapan yang sangat populer, digunakan dalam parodi, iklan, dan bahkan percakapan sehari-hari. Ini adalah simbol kesombongan dan kecemburuan. Namun, seperti yang mungkin sudah Anda duga, frasa tersebut sebenarnya tidak ada dalam film animasi Disney yang asli. Sejatinya, Ratu berkata kepada cermin itu, "Cermin ajaib di dinding." Ya, dia menggunakan kata ajaib, bukan mengulang kata cermin. Versi dengan pengulangan kata cermin ini terdengar lebih puitis dan mudah diingat. Dan mungkin itulah mengapa ia begitu kuat tertanam dalam budaya kita, bahkan menggeser versi aslinya dari ingatan kolektif.
Ini adalah bukti lain bahwa ingatan kita bukanlah perekam yang akurat, melainkan seorang editor kreatif yang lebih menyukai versi peristiwa yang lebih hidup dan menarik. Mari kita menyelami kembali dunia perfilman, kali ini lewat genre psychological thriller. Film The Silence of the Lambs menghadirkan salah satu penjahat paling karismatik sekaligus menakutkan dalam sejarah perfilman, Dr. Hannibal Lecter. Pertemuan pertamanya dengan agen FBI Clarice Starling adalah sebuah masterpiece dalam membangun ketegangan. Ingat bagaimana adegan itu dimulai? Banyak dari kita yang ingat betul bagaimana Lecter berdiri di balik kaca selnya, mengucapkan kalimat yang membekas di benak. "Halo Clarice." Sapaan itu terdengar begitu personal dan menyeramkan, sampai-sampai sulit dilupakan. Seolah sudah menjadi ciri khas karakter tersebut. Namun, jika Anda menonton ulang adegan tersebut, Anda akan menyadari bahwa Hannibal Lecter tidak pernah mengucapkan, "Halo Clarice." Ia bahkan tidak menyapa Clarice sama sekali. Dialog pertama mereka dimulai dengan Lecter hanya berkata, "Selamat pagi." Itu saja. Frasa "Halo Clarice" begitu pas dengan citra karakter dan suasana film, sehingga otak kita mungkin menciptakannya sendiri dari berbagai potongan dialog dan kesan keseluruhan. Budaya populer dan parodi melakukan sisanya, mengukuhkan dalam ingatan kita sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada di layar. Nah, sekarang mari kita bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sesuatu yang ada di dalam diri setiap orang, tubuh kita sendiri. Ada pertanyaan anatomi sederhana untuk Anda. Menurut Anda di mana letak jantung? Kebanyakan dari kita tanpa ragu akan menunjuk atau meletakkan tangan di dada bagian kiri. Sejak kecil kita sudah terbiasa mendengar, jantung itu ada di sebelah kiri. Di film-film kita sering melihat karakter memegang dada kiri mereka saat mengalami serangan jantung. Bahkan ketika mendengarkan lagu kebangsaan, kita refleks meletakkan tangan di sisi kiri dada. Keyakinan ini seolah sudah menjadi kebenaran mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Namun, secara anatomi, pernyataan itu tidak sepenuhnya akurat. Jantung kita sebenarnya tidak sepenuhnya berada di sebelah kiri, melainkan hampir di tengah-tengah rongga dada, tepat di belakang tulang dada atau sternum. Organ vital ini hanya sedikit, sekitar 2/3 bagiannya, yang condong ke arah kiri, dengan puncaknya mengarah ke kiri bawah. Inilah mengapa detak jantung kita paling jelas terasa atau terdengar di sisi tersebut. Jadi, anggapan bahwa jantung kita sepenuhnya berada di sebelah kiri adalah penyederhanaan berlebihan yang telah berkembang menjadi kesalahpahaman umum atau keyakinan keliru yang tersebar luas di masyarakat. Ini adalah contoh bagaimana efek Mandela tidak hanya bisa memengaruhi budaya pop, tetapi juga pengetahuan dasar, bahkan hal-hal ilmiah tentang diri kita sendiri yang selama ini kita yakini benar. Nah, kita sudah melihat banyak contoh yang bikin geleng-geleng kepala, ya? Tapi, kenapa sih semua ini bisa terjadi? Sekarang, yuk kita coba pecahkan misteri ini dan cari tahu jawabannya. Dimulai dari penjelasan yang paling ilmiah dan gampang dicerna. Fenomena ini disebut konfabulasi oleh para psikolog. Kedengarannya memang ribet, tapi sebetulnya intinya simpel banget. Otak kita ini bukan seperti perekam video sempurna yang bisa merekam setiap kejadian dengan akurasi mutlak. Ingatan kita justru lebih mirip editor yang terus-menerus mengolah informasi. Nah, kalau ada bagian yang kosong atau enggak nyambung dalam ingatan kita, otak enggak bakal biarin itu jadi lubang. Dia bakal secara aktif mengisi detail yang hilang, mencampur aduk berbagai ingatan, atau bahkan menciptakan elemen-elemen yang menurutnya masuk akal, supaya tercipta gambaran masa lalu yang utuh dan enggak saling bertentangan. Semua ini terjadi secara tidak sadar loh. Otak kita secara otomatis mengisi kekosongan itu dengan informasi yang paling mungkin atau paling masuk akal. Makanya kalimat "Look, aku ayahmu" itu terasa lebih pas bagi kita, karena memang lebih dramatis dan langsung ke intinya, kan? Jadi, konfabulasi ini bukan berarti kita berbohong. Ya, ini adalah proses alami cara kerja ingatan kita.
Dan inilah yang sebenarnya jadi akar dari banyak kasus efek Mandela yang sering kita alami. Alasan ilmiah penting kedua adalah efek disinformasi. Bayangkan Anda menyaksikan suatu peristiwa. Ingatan Anda merekamnya. Namun, setelah itu, Anda berkali-kali mendengar dari orang lain atau membaca di berita versi yang sedikit menyimpang dari peristiwa itu. Seiring waktu, informasi eksternal yang keliru ini bisa merembes ke dalam ingatan Anda sendiri dan mengubahnya. Anda akan mulai sungguh-sungguh yakin bahwa yang Anda ingat adalah versi yang telah menyimpang tersebut. Di era internet, efek ini meningkat ribuan kali lipat. Meme, kutipan, artikel, video, semua ini menciptakan banjir informasi yang dahsyat. Jika jutaan orang di internet terus-menerus mengulang kutipan salah dari Star Wars, cepat atau lambat otak Anda bisa menyerah dan menerima versi populer itu sebagai yang asli. Internet berfungsi sebagai penguat masif dari kekeliruan kolektif, mengubah kesalahan kecil satu orang menjadi ingatan palsu bagi jutaan orang. Ini bukan lagi sekadar gangguan di satu pikiran, melainkan reaksi berantai dalam skala global. Fenomena psikologis menarik lainnya yang turut berkontribusi adalah kriptomnesia. Kata ini dapat diartikan sebagai memori tersembunyi. Maksudnya, Anda mungkin mengingat suatu informasi, namun lupa sepenuhnya dari mana asalnya. Otak Anda menganggap informasi ini bukan sebagai sesuatu yang didengar atau dibaca, melainkan sebagai gagasan Anda sendiri atau sebuah memori asli. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah menonton bukan film Star Wars yang asli, melainkan salah satu dari sekian banyak parodinya, di mana seorang karakter mengucapkan frasa yang persis sama. Luke, aku ayahmu. Bertahun-tahun berlalu, sumber informasi tersebut, yakni parodi itu, terhapus dari ingatan. Namun, frasa ikonik itu tetap melekat, dan otak Anda karena tidak menemukan sumbernya, secara keliru mengaitkannya dengan film aslinya yang Anda tonton juga. Anda sangat yakin mendengarnya di sana. Kriptomnesia menjelaskan bagaimana fragmen-fragmen dari berbagai sumber, buku, parodi, percakapan, dapat menyatu di kepala kita menjadi ingatan tunggal, namun palsu, tentang suatu peristiwa tertentu. Selain itu, kita juga tidak bisa mengesampingkan kecenderungan otak kita terhadap kesederhanaan dan pencarian pola. Otak adalah organ yang cukup malas, dalam artian selalu berusaha menghemat energi dan memilih jalan terpendek, serta termudah untuk memproses informasi. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang baru, otak mencoba mencocokkannya dengan pola dan stereotip yang sudah kita miliki. Ambil contoh Looney Tunes. Kata tunes melodi dalam judul kartun itu terasa kurang logis bagi kita dibanding tunes, singkatan dari cartoons atau kartun, karena kita secara otomatis mengaitkan judul dengan isinya. Otak kita melihat kata kartun dan memilih pola yang paling cocok. Tunes mengesampingkan pilihan yang kurang jelas, meski sebenarnya benar. Demikian pula, ia menambahkan tanda hubung pada KitKat, karena cara itu membuat nama tersebut sesuai dengan pola tata bahasa yang umum. Penyederhanaan kognitif ini adalah mekanisme yang kuat yang membantu kita berorientasi dengan cepat di dunia, tetapi kadang-kadang justru mempermainkan kita, menciptakan ingatan palsu yang kokoh dan menetap. Nah, sekarang mari kita singkirkan dulu penjelasan ilmiah yang membosankan dan beralih ke teori-teori yang dijamin bikin bulu kuduk merinding. Bagaimana jika efek Mandela itu bukan cuma sekadar salah ingat di kepala kita, tapi justru ada cacat atau kesalahan di dalam realitas itu sendiri? Salah satu teori alternatif yang paling populer adalah teori alam semesta paralel, atau yang biasa disebut multiverse. Menurut hipotesis ini, ada realitas-realitas paralel dalam jumlah yang tak terhingga, yang sangat mirip dengan kita, tapi berbeda dalam detail-detail kecil. Di satu alam semesta, pria monopoli punya monokel, sementara di alam semesta lain dia tidak memilikinya. Di satu alam semesta, Darth Vader mengatakan, "Luke, saya ayahmu." Dan di alam semesta lain, ia justru berkata,
Tidak, saya ayahmu. Para pendukung teori ini percaya bahwa efek Mandela adalah sisa-sisa ingatan dari orang-orang yang entah bagaimana tergeser atau melompat dari satu lini masa ke lini masa lainnya. Mereka masih ingat realitas tempat mereka hidup sebelumnya, tapi sekarang mereka berada di realitas kita yang sedikit berubah ini. Kedengarannya memang seperti fiksi ilmiah, tapi ide ini berhasil memikat imajinasi dan menawarkan penjelasan yang sangat elegan. Mengapa ingatan-ingatan itu terasa begitu nyata? Beralih dari teori multiverse, mari kita fokus pada satu tersangka potensial di balik segala keanehan ini. Beberapa penganut teori konspirasi langsung menunjuk pada CERN dan Large Hadron Collider-nya. Alat ini adalah akselerator partikel raksasa yang dibangun untuk menyingkap hukum-hukum fundamental alam semesta. Di sana, para ilmuwan menabrakkan partikel-partikel dengan kecepatan mendekati cahaya, mencoba menciptakan kembali kondisi yang persis seperti sesaat setelah Big Bang. Menurut teori ini, eksperimen di CERN begitu dahsyat sehingga mereka bisa memengaruhi struktur ruang waktu itu sendiri. Para pendukung ide ini berpendapat bahwa para ilmuwan tanpa disadari mungkin telah merusak garis waktu kita, menciptakan lubang hitam mikroskopis, atau bahkan menggabungkan beberapa realitas paralel menjadi satu. Sebagai akibat dari malfungsi kosmik ini, detail-detail kecil sejarah bersama kita berubah. Namun beberapa orang masih menyimpan ingatan tentang realitas lama tersebut. Tentu saja, para fisikawan sendiri menganggap asumsi semacam itu sebagai omong kosong belaka. Namun, bagi banyak orang, Collider telah menjadi simbol dari permainan berbahaya dengan materi yang bisa membawa konsekuensi tak terduga bagi seluruh keberadaan kita. Bagaimana jika semuanya lebih sederhana, namun sekaligus lebih rumit? Bagaimana jika seluruh realitas kita hanyalah sebuah simulasi komputer yang sangat canggih? Hipotesis ini, yang dikenal sebagai hipotesis simulasi, mengemukakan bahwa kita semua hidup di dalam semacam matriks yang diciptakan oleh kecerdasan super atau peradaban masa depan. Dalam skenario seperti itu, efek Mandela mendapat penjelasan yang sangat sederhana dan logis. Ini hanyalah bug, glitch, atau pembaruan kode program simulasi kita. Bayangkan saja jika para pengembang memutuskan untuk melakukan sedikit perubahan. Misalnya, menghapus tanda hubung dari nama KitKat atau mengoreksi frasa dalam film lama. Mereka menerapkan patch dan realitas pun berubah. Namun, seperti halnya program kompleks lainnya, terkadang tersisa artefak atau file sisa dalam memori sistem, yaitu dalam ingatan beberapa orang. Kitalah para pengguna yang menyadari bahwa setelah pembaruan terbaru, ikon di desktop sedikit berubah. Teori ini menjelaskan mengapa perubahannya begitu kecil dan seolah-olah tidak signifikan. Ini hanyalah koreksi minor pada kode alam semesta kita. Ada juga teori menarik lain yang berakar pada kisah-kisah fiksi ilmiah klasik. Bagaimana jika penyebab semua perubahan yang kita alami ini ternyata ulah para penjelajah waktu? Coba bayangkan saja, seseorang dari masa depan kembali ke masa lalu dan secara tidak sengaja atau sengaja mengubah detail yang sangat kecil. Misalnya, menginjak seekor kupu-kupu, seperti dalam cerita terkenal Ray Bradbury. Perubahan sekecil itu, menurut efek kupu-kupu, bisa memicu reaksi berantai yang, seperti riak di air, menyebar ke seluruh lini waktu. Akibat dari riak-riak ini adalah perubahan-perubahan kecil dalam realitas kita. Logo yang sedikit berbeda, frasa film yang sedikit diubah, atau lokasi pulau yang berbeda di peta. Bagi penjelajah waktu itu sendiri, perubahannya mungkin tidak terlalu terasa. Namun, bagi kita, inilah yang memicu munculnya efek Mandela. Orang-orang yang mengingat versi lama sebenarnya sedang mengingat lini waktu asli yang belum diubah sebelum ada campur tangan dari masa depan. Teori ini mengubah kita dari sekadar pengamat menjadi saksi mata peperangan sesungguhnya demi masa lalu. Namun, mari kita beralih dari teori-teori fantastis ke ranah psikologi. Mengapa
Terlepas dari apapun penyebabnya, ingatan-ingatan palsu ini terasa begitu nyata, hidup, dan tak terbantahkan bagi kita. Keterikatan emosional lah yang memainkan peran kunci di sini. Sebagian besar contoh efek Mandela berkaitan dengan hal-hal dari masa kecil atau remaja kita, film favorit, kartun, permen, hingga lagu-lagu. Ingatan-ingatan ini tidak hanya tersimpan di kepala kita sebagai fakta belaka. Sebaliknya, ingatan tersebut diwarnai oleh emosi kuat, seperti nostalgia, kegembiraan, dan perasaan tanpa beban. Ketika sebuah ingatan syarat emosi, otak kita memberikannya status khusus, menandainya sebagai penting dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan fakta yang bertentangan dengan ingatan hangat kita, sangat sulit bagi kita untuk menerimanya. Lebih mudah bagi kita untuk percaya bahwa seluruh dunia telah berubah daripada mengakui bahwa ingatan kita sendiri yang begitu berharga di hati bisa saja keliru. Emosilah yang menjadikan ingatan palsu tersebut luar biasa meyakinkan. Dan terakhir, ada satu faktor kuat lain yang mengubah kekeliruan ingatan pribadi menjadi fenomena massal. Ini adalah konfirmasi kolektif. Bayangkan Anda menemukan kejanggalan, misalnya Mr. Monopoly yang tidak memakai monokel. Awalnya Anda mungkin mengira itu hanya perasaan semata. Namun ketika Anda menjelajahi internet dan menemukan sebuah forum di mana ribuan, bahkan puluhan ribu orang menulis hal yang sama. Mereka berbagi ingatan yang persis sama dengan Anda dan juga sama-sama merasa bingung. Pada saat itu ketidakpastian Anda berubah menjadi keyakinan yang teguh. Saya tidak mungkin salah jika begitu banyak orang mengingat hal yang sama. Pikir Anda, mekanisme bukti sosial ini luar biasa kuat. Ini mengukuhkan kepercayaan Anda bahwa Anda benar dan mendorong Anda untuk berpikir bahwa masalahnya bukan pada ingatan Anda, melainkan pada kenyataan bahwa realitas memang telah berubah. Internet telah menciptakan lingkungan yang ideal untuk penyebaran dan penguatan efek Mandela dengan menyatukan orang-orang yang memiliki ingatan palsu yang sama dan menciptakan perasaan adanya realitas alternatif bersama. Namun, di tengah beragam teori menarik ini, para skeptis dan ilmuwan menunjuk pada satu fakta yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Fakta itu adalah ketiadaan mutlak bukti fisik apapun dari realitas masa lalu. Jika alam semesta memang berubah, maka seharusnya ada artefak dari dunia lama yang tertinggal di suatu tempat. Mana setidaknya satu kaset video Star Wars lama yang di dalamnya Darth Vader mengucapkan, "Luke, aku ayahmu." Mana setidaknya satu kemasan coklat KitKat lama dengan tanda hubung itu. Mana atlas lama yang menunjukkan Sri Lanka tepat di bawah India. Tidak ada satupun dari itu. Semua objek fisik, rekaman dan dokumen yang ada sekarang sesuai dengan realitas kita saat ini. Para pendukung teori konspirasi mengatakan bahwa saat realitas bergeser, semua artefak juga berubah. Tetapi itu adalah klaim yang tidak dapat dibuktikan. Bagi ilmu pengetahuan, ketiadaan bukti fisik adalah argumen utama yang mendukung pandangan bahwa efek Mandela terjadi semata-mata di dalam pikiran kita, bukan di dunia luar. Poin paling mengejutkan dalam kisah efek Mandela bukanlah teori tentang alam semesta paralel, melainkan kesadaran akan betapa rapuh dan tidak dapat diandalkannya ingatan kita sendiri. Kita terbiasa mempercayai ingatan kita sepenuhnya, menganggapnya sebagai rekaman akurat dari hidup kita. Namun kenyataannya, otak kita bukanlah hard disk, melainkan lebih seperti seorang pencerita ulung. Ia terus-menerus mengedit, menambahkan dan menafsirkan ulang masa lalu, agar sesuai dengan pemahaman kita saat ini tentang dunia. Dan ketika kita dihadapkan pada efek Mandela, kita tidak melihat kegagalan dalam matriks, melainkan kegagalan dalam biokomputer pribadi kita. Kesadaran ini bisa jadi jauh lebih mengganggu daripada gagasan tentang penyatuan alam semesta. Ini membuat kita meragukan bukan realitas di sekitar kita, melainkan realitas di dalam diri kita sendiri. Jadi, apa sebenarnya ini? Kegagalan dalam matriks ataukah permainan ingatan kolektif? Ilmu pengetahuan dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah kekhasan cara kerja otak kita.
Namun, perasaan kuat bahwa dulu tidak seperti ini tetap sangat kuat dan meyakinkan. Dan selama kita tidak memiliki mesin waktu untuk memverifikasinya, perdebatan ini akan terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika Anda tertarik untuk menyelami misteri ingatan kita, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan topik-topik misterius lainnya. Nah, contoh efek Mandela apa saja yang pernah Anda alami? Mana yang menurut Anda paling tidak bisa dijelaskan? Tulis di kolom komentar, akan sangat menarik untuk dibaca.